Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengusulkan agar pengamanan mudik Lebaran oleh personil TNI Polri dilengkapi dengan senjata laras panjang. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya ancaman dari perilaku kejahatan seperti begal hingga teroris dalam agenda mudik Lebaran. Begawan ini jadi warga Jawa Tengah, artinya jadi warganya Pak Lutfi dan Gus Yassin yang kemarin memenangkan kontestasi Pilgub di Jawa Tengah, mengalahkan Pak Andika. Nah ini gubernurnya Begawan ini kok aneh banget kalau tak rasa-rasa gitu, punya gagasan yang malah gak masuk akal. Ini menurut orang sipil seperti Begawan. Lah itu buat mengamankan Lebaran 10 hari mendatang. Nah, soalnya gini nih, waktu rapat koordinasi Forkopimda Jateng, Pak Ahmad Lutfi itu usul supaya Pangdam sama Kapolda membekali pistol alat senjata api. Lagi karepe piye ini pada jajarannya itu supaya dibekali alat kelengkapan itu. Lo mau mengamankan mudik, apa mau menakut-nakuti rakyat? Nah, Bu, jangan gitulah, Pak. Aparat dan kepolisian itu kan sahabat rakyat, sahabat masyarakat yang melindungi masyarakat. Lah kalau kebijakannya berlebihan, rakyat nggak jadi aman, jadi ketakutan. Ngapain harus bawa bedil sama pistol itu? Lah Pak, selama sebelum jadi gubernur, Bapak itu nggak ngerti gimana keamanan arus mudik maupun balik di provinsi ini, di Jawa Tengah khususnya. Bukankah Bapak yang jadi Kapoldanya? Tiap tahun kan merasakan toh. Dan sebelumnya kan jadi Wakapolda juga. Otomatis lebih dari 5 lebaran. Beliau dia tahu kondisi keamanan khususnya di Jawa Tengah. Coba tunjukkan pada lebaran tahun berapa tuh. Misalnya marak kasus begal, rampok, jambret dan sejenisnya. Loh, Pak Lutfi pernah dapat laporan masifnya tindakan kejahatan waktu mudik atau arus balik? Kan nggak ada tuh. Lah mbok bila selama ini semua terkendali dengan baik, nggak usah bikin-bikin ulah nganeh-nganeh. Ngamanin pakai bedil sama pistol. Deg-degan itu yang mau balik itu loh. Lah dikira nek usul pengamanan pakai senjata. Rakyat jadi plong gitu, jadi merasa aman, dikawal dengan pakai senjata dan pakai pistol itu enggak, mereka itu sama-sama mengamankan diri. Harus mudik pakai mobil, pakai bis, pakai motor dan sebagainya. Enggak ada itu yang mau melakukan kejahatan. Dia mau pulang silaturahmi kok. Enggak mungkin ini ada kejahatan, punya pikiran jahat dalam pikiran para pemudik itu. Lah di musim mudik yang padat itu, kami butuh perjalanan sungkem sama keluarga. Itu tidak ada kendala dalam perjalanan. Artinya yang penting itu yang ngatur perjalanan, yang ngatur jalan supaya nggak macet. Meskipun macet pasti ada, tapi nggak sampai kelewat batas. Lah itu yang harus dilakukan oleh aparat. Bukan malah Joko pakai bedil sama pistol. Yang dibutuhkan masyarakat itu nggak macet berjam-jam lah. Loh ini Pak Kapolda, Pak Gubernur kok bisa mikir ke situ, Pak. Loh penyebabnya apa? Sampai punya pikiran para aparat kepolisian dan Pangdam Kapolda diperintahkan anak buahnya dipersenjatai dengan senjata api itu, bedil dan pistol. Loh nek gak ada alasan kuat, masa tiba-tiba usul yang sulit diterima Nurul. Diterima nalarnya rakyat. Pengamanan arus mudik itu fokusnya transportasi lancar saja dulu, Pak. Gak macet-macet. Beneran ini. Wah, ini dua gubernur kok begini banget. Sorry loh, Pak, ini saya kritik panjenengan supaya masyarakat itu gak ketakutan. Mbok disadari, meski dulu itu sebagai polisi, sekarang kan jadi pelayan rakyat, sipil, eksekutif, Pak.
bukan yudikatif. Lo andai punya gagasan, ide, niat, dikaji dulu, didiskusikan internal sama jajaran pemerintah provinsi dulu. Lah kalau bawa kayak gituan, pistol sama bedil, itu justru malah membahayakan, bikin rakyat takut. Nanti ada aparat yang sudah capek, emosi, ngerti, duaran, repot itu. Ya kan paling problem yang ada di arus mudik sama balik, itu jalanan gak tersendat, itu aja. Bisa terurai dengan mudah. Gimana supaya transportasi gak ruwet, itu tugas aparat, tugas pemerintah untuk melayani masyarakat. Atau butuh perencanaan matang lah, jalur-jalur rawan macet dipikirkan di berbagai jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Ada opsi-opsi, pilihan dan solusi, itu semua bisa terkendali. Loh, karena di pikiran sejak awal ada plan A, plan B, itu harus disampaikan dan seterusnya. Itu koordinasi dulu dengan semua jajaran, semua elemen-elemen yang berhubungan dengan arus mudik itu sendiri. Ada Disbuk, ada kepolisian lalu lintas, ada macam-macam lah, ada SAR, ada BNPB dan sebagainya. Lah, kelancaran transportasi itu kan nggak butuh bedil, nggak butuh pistol. Lah itu kan malah menakut-nakuti aparat yang lain, petugas yang lain. Emosi silih salah sidik dor, repot nanti. Nah, biar polisi atau petugas mudah ngaturnya. Yang penting itu stamina sehat, jangan tidur Pak. Ada sip misalnya, gizi tercukupi, bawa sempritan aja, nggak usah bedil. Gak gampang capek atau lelah, banyak istirahat bergantian untuk turun di jalan, mengamankan kemacetan jalan. Atau ngebantu ngatur lalu lintas dan ngebantu masyarakat yang mungkin kelelahan di jalan. Menyiapkan tempat-tempat rest area untuk masyarakat bisa istirahat. Lo kan titik krusialnya itu biasanya di pasar-pasar tumpah, lalu di daerah-daerah itu. Kalau yang lewat tol enggak masalah, karena yang di pasar tumpah itu jalur jadi sempit. Misal ada kecelakaan misalnya itu, semoga tidak aja. Atau ada kendaraan besar mogok. Mosok ngadepi gituan, TNI Polri mudun sama ngacung-ngacungi senjata. Laduh beti loh. Sambil bengak-bengok, ayo dokter, dor, repot nih. Om melaku siji-siji. Dengan nada menggertak, kan nggak pantas gitu. Padahal polisi, TNI, kalau melayani masyarakat itu kan harus dengan lemah lembut, dengan gaya-gaya keindonesiaan kita, dengan etika adab, bukan dengan cara militerisme. Ngatur rakyat membentak, orang gelem diatur, tempilingnya nggak boleh begitu. Rakyat Indonesia, apalagi wong Jawa seperti Om Begawan ini, itu wongnya kalem-kalem, patuh, mudah diatur. Ada yang ngeyel, paling 1-2 orang, atau yang sering minum ciwas itu ngeyel. Atau ada orang terburu-buru misalnya, sebab ada agenda mendesak, atau karena mengawal ambulan dan sebagainya. Nah, sok-sok ketambahan ada yang melawan arus mungkin, 1-2 nekat melawan arah atau nerabas jalur searah. Yang lainnya sabar kok. Alusan wong Jawa itu. Serta mudah dibilangi. Sehingga usul Gubernur Jateng yang baru ini yang meminta aparat dilengkapi persenjataan baik TNI maupun Polri itu gak selayaknya. Gak cocok. Permintaan Pak Lutfi itu nek dikomparasikan atau disandingkan sama jargon dia. Itu loh, ingat lah. Yang katanya itu ngopeni sama ngelakoni kan tidak gathok. Ora pas. Ambivalen. Masuk Om Begawan itu buat menghadapi arus mudik sama arus balik. Gimana tuh semangat ngopeni ngelakoni yang dijalankan buat masyarakat. Orang nganggu bedil karo pistol. Lalu selama ini sudah berapa tahun? Kepolisian misalnya menyediakan rest area, ada tempat rebahan, disediakan minuman dan nyamian lah. Wes bener, sudah bagus. Loh kenapa sekarang punya ide yang nggak ngebantu sama sekali dalam upaya ngadepin prediksi padatnya lalu lintas?
Daripada mau nakut-nakutin pemudik, mending berantas tuh bila ada ormas-ormas yang minta THR ke pengusaha-pengusaha. Sudah banyak yang viral di media kan. Mesti kebanyakan bukan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu renek itu. Justru mereka-mereka itu yang mau ganggu kondusivitas usaha. Ngeribeti iklim ekonomi yang sekarang belum sehat ini. Nah, bila mau menghadapi mereka, bawa senjata sih rodok bisa diterima. Minimal untuk nakut-nakutin mereka. Lu masyarakat yang mau mudik kok ditakut-takutin sama pistol sama bedil. Ora. Well no bos. Lu apalagi di jalur-jalur utama. Banyak itu akan terjadi. Mungkin ada begal, rampok, kecu, jambret. Tak jamin nih. Mikir 1000 kali mau melakukan kejahatan. Bila di tempat-tempat itu aparat TNI dan kepolisian menjaga dengan baik. Tapi ketika arus mudik, rombongan mereka, ya jangan dikawal pakai bedil. Lalu bilang musim mudik dan balik itu, ya padat biasa loh. Lah gaya-gaya ngatur rakyat, itu beda dengan Pak Lutfi mimpin di kepolisian, harus dibedakan. Kalau Pak Lutfi sebagai Kapolda itu perintahkan anak buah, siap dan semuanya senjata harus komplit. Ini yang mau Bapak atur itu rakyat, bukan polisi, bukan prajurit. Ngapain mesti ada bedil segala macam, ada pistol itu. Masa cara ngopeni rakyat karo nglakoni sebagai pejabat butuh senjata. Dengan etika Pak, dengan lemah lembut, dengan berdialog dengan masyarakat dan sebagainya. Jawa Tengah itu kondusif loh Pak, aman. Meski masih ada beberapa kasus kriminal, tapi kan nggak merata semuanya, kecil-kecil. Tingkat kriminalitasnya pun nggak kelas berat, kelas ecek-ecek itu. Paling ya karena perut aja lah, karena lapar. Nek anak-anak paling pada nekat nyalain petasan atau mercon atau kebut-kebutan itu paling itu. Nah itu hanya preman-preman, kelitih di Jogja, kelitih di Jawa Tengah, itu yang diberantas. Lah level berikutnya, itu paling-paling yang paling sekarang jadi nggeriseni itu ganti knalpot brong atau pada balapan liar. Nah terus yang lebih senior atau tingkat remaja itu mabuk-mabukan. Ya gitu paling itu. Dipiring lah Pak. Jadi memang keinginan Gubernur Jateng mestinya tidak dijalankan sama Kapolda maupun Pangdam Jawa Tengah. Dan itu bukan berarti menolak perintah, nggak begitu. Percayalah bahwa senjata apapun gak akan kepake. Malah dikira sok jagoan, sombong, berlaku, bergaya, nanti malah emosi sedikit, dor ada yang kecelakaan. Janganlah Pak Pangdam sama Pak Kapolda, nggak usah bawa senjata. Yang penting anak buah tetap sehat, fit untuk menjaga keamanan, ketertiban perjalanan para pemudik itu. Tidak usah aneh-aneh lah Pak. Suruh bawa laras panjang segala, merepotkan petugas sendiri itu. Masa ngatur lalu lintas nenteng jenis AK, malah nyampluk kendaraan, pecah kocornya ngijolin. Nah kalau ditinggal di pos, nanti hilang dicuri kan ya repot malahan. Saya bebayani, bisa dipakai hal-hal yang tidak membahayakan bagi orang-orang jahat. Nah pakai logika yang sederhana saja. Ini contoh nih, di provinsi lain yang tensi kejadiannya rodok dhuwur, ya belum ada perintah itu bawa senjata itu. Jawa Tengah yang aman-aman aja, yang orangnya halus, unggah-ungguhnya tinggi, malah mau diamankan pakai bedil sama pistol. Mohon Pangdam dan Kapolda nggak usah nurut apa yang diperintahkan oleh Gubernur itu. Apalagi bawa alat-alat termasuk water cannon yang untuk nyemprot itu nggak usah. Yang biasa buat ngeladeni pendemo itu nggak usah, nambahi kebakalan malah macet. Lama-lama hanya membudal ke pengamanan mudik atau harus balik aja harus bawa gas air mata. Sekarang nggak usah. Apalagi panser atau tank sekalian, nggak usah. Ide Gubernur Jateng ini itu sebenarnya top markotop, paling ciamik. Tiada tandingannya itu. Tapi juara ngawurnya, mana ada coba kepala daerah yang punya ide begini. Kan hanya Pak Lutfi aja itu. Di jalanan terutama jalur utama harus mudik itu genah aman Pak. Lawang itu diakses banyak orang, nggak pernah sepi.
Apalagi jalur Pantura. Dini hari saja wis war-war nggak leren tuh. Nah, nek Begawan boleh kasih saran sebelum saya akhiri. Itu aparat keamanan, baik yang hijau atau coklat. Banyakin patroli di lokasi-lokasi sepi. Jalur-jalur rawan, serta pemukiman yang warganya banyak mudik. Ya setidaknya 3-4 jam sekali ada yang keliling. Polsek sama Koramil ditugaskan gantian muter. Di desa, di wilayah mereka dikelilingi. Kan di tiap polsek atau polres pasti ada tuh daerah rawan, daerah merah. Ya, di wilayah apa? Nah itu turunkan tim di sana. Rakyat Indonesia itu nek ngelihat militer atau inspektur ladu sing genah tertib patuh, tak jamin nggak akan aneh-aneh. Bila ada yang takut, bisa ditebak itu mesti pelaku kriminal. Yang ketemu polisi atau tentara dia lari itu pelaku kriminal. Itu hanya ngelihat saja loh. Loh aparat nggak perlu bawa apa-apa. Sebagai kepala daerah baru, Anda pengen dapat nama Pak. Usulnya itu nggak usah neko-neko, yang bener-bener dimaui rakyat. Yang bikinnya seadem gitu loh. Hati rakyat jadi tenang. Bukan malah merasa ditakut-takuti. Ketemu petugas takut karena bawa bedil sama pistol. Apalagi nenteng yang AK itu. Takut loh. Lah ide Pak Lutfi itu orang masuk belas. Gak manuskrip. Gak manusiawi. Jangankan rakyat, warga Jateng, tokoh. Lah wong Gus Yassin aja loh, wakil gubernur saja nggak setuju sama usulannya gubernur itu. Tapi ya itu. Wakilnya aja nggak setuju loh Pak. Dengan gagasan itu. Apalagi kami. Pak Lutfi itu sekarang kepala daerah, gubernur. Omongannya harus manjur. Dituruti setidaknya oleh kepala instansi di tingkat provinsi loh. Lantas jangan dumeh. Jangan dumeh lah. Yes, yang tak maksud itu ojo peh, terus tidak memanfaatkan atau aji mumpung lah, terus memerintah semaunya sendiri. Punya ide itu yang meringankan beban rakyat, yang membuat warga Jawa Tengah bisa menghadapi mudik sama arus balik dengan tenang dan aman nyaman. Bila punya gagasan, diobrolkan dulu dengan internal pemerintah provinsi. Kira-kira idenya itu cocok atau malah menimbulkan pro kontra atau tidak. Terus semua persiapan buat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Bisa saja meminta pasukan khusus standby, selalu on call. Mereka biar di markas saja lah, entah markas kepolisian atau markas TNI. Nek sewaktu-waktu dibutuhkan, tinggal kontak mereka, segera meluncur. Kan ya bisa. Sebarkan saja nomor kontak pada semua warga. Anda yang membutuhkan bantuan pengamanan, langsung call, datang. Aparat bersenjata, silahkan bisa ke lapangan. Misal nih ngawal petugas ngisi ATM, sah. Atau ngancani setoran SPBU ke bank, boleh. Serta kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Tapi tidak perlu bagi petugas yang ditugaskan di titik-titik rawan kemacetan, nentengin senjata. Apalagi laras panjang sekelas AK-47. Kuwi orang jawani blas, Pak. Dan jenengan itu ya akhirnya tidak jawani untuk memimpin Jawa Tengah yang betul-betul sangat kental dengan budaya Jawanya. Oke ya, ini pesan Begawan. Salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.